Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Serang Kulon, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi dari hasil pelatihan dari tanggal 17 sampai 30 April tahun 2025. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena pada hari ini kita dapat menghadiri undangan diseminasi ini, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkanlah perkenalkanlah saya Nono Suharjono dari guru kelas 6 SDN 1 Serang Kulon, ingin berbagi ilmu ya. Kita sharing bersama, belajar bersama tentang apa yang sudah saya dapat dari pelatihan pembelajaran mendalam atau deep learning pada pendidikan lingkungan berbasis project based learning atau PJBL bagi guru SD yang diselenggarakan oleh BPGP Jawa Barat dari tanggal 17 sampai dengan 30 April tahun 2025. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini kita bukan untuk kita saling berbagi ilmu, belajar, menyampaikan apa yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, dari pembelajaran ini, Bapak dan Ibu, tujuan diseminasi ini adalah mengimbaskan atau menyebarluaskan informasi, gagasan, ide atau hasil pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 30 April 2025 yang disilakan oleh BPGP Jawa Barat kepada guru di lingkungan sekolah atau yang lebih luas. Kemudian tujuan kedua yaitu guru memperoleh informasi, memahami, menerima, dan kemudian memanfaatkan dan mengaplikasikannya informasi tersebut di lingkungannya. Berikutnya, nah ini Bapak dan Ibu, deep learning. Apa itu deep learning? Deep learning adalah pembelajaran mendalam yang juga dikenal sebagai konteks pendidikan atau pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam pada penerapan pengetahuan dalam konteks nyata dan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, serta menyenangkan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong implementasi deep learning ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk abad 21. Nah, di dalam deep learning sendiri itu ada 3 ya yang menjadi elemen penting, yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Nah, ini elemen penting mendalam di dalam pembelajaran mendalam atau deep learning. Pertama, meaningful atau pembelajaran bermakna, di mana proses pembelajaran siswa merasa apa yang mereka pelajari memiliki makna dan relevansi dalam kehidupan mereka. Contohnya, tidak hanya mempelajari matematika, namun juga mempelajari penerapan dan penggunaannya, seperti mengelola anggaran atau menghitung bunga dari tabungan dan lain sebagainya. Berikutnya adalah mindful learning atau pembelajaran berkesadaran. Dalam teori pendidikan dikenal sebagai metakognitis, di mana siswa diajak untuk memiliki kesadaran penuh, fokus, dan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang sedang ia jalani. Teknik mindfulness juga ini dapat diterapkan melalui kegiatan latihan pernapasan, refleksi pribadi sebelum atau sesudah belajar. Guru juga dapat membiasakan siswa membuat kesimpulan pelajaran di akhir sesi belajar sebagai proses refleksi. Berikutnya, joyful learning.
atau pembelajaran menyenangkan. Bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, pengalaman belajar yang menyenangkan dan positif dengan pengalaman belajar interaktif, menantang dan penuh rasa ingin tahu. Siswa diharapkan merasa tertarik dan menikmati proses belajar sehingga mudah menyerap informasi dan mempertahankan hasil belajar. Kemudian metode digunakan melibatkan permainan edukatif Bapak Ibu ya, menggunakan media yang kreatif hingga diskusi kelompok yang dinamis sehingga merangsang motivasi dan kreativitas siswa dalam menemukan solusinya. Berikutnya, nah kenapa nih penting pembelajaran deep learning ini? Yang pertama, pengembangan kreatif keterampilan abad 21. Deep learning mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, membantu siswa tidak hanya memahami materi pelajaran, tetapi juga mengaplikasikannya dalam konteks nyata dan menjadi individu yang mandiri. Mempersiapkan siswa untuk masa depan. Deep learning mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang berpengetahuan, kritis, dan inovatif dalam menghadapi tantangan abad 21. Berikutnya, implementasi pembelajaran mendalam. Nah, di dalam deep learning ini tidak menghilangkan kurikulum merdeka. Deep learning bukanlah kurikulum baru, melainkan pendekatan pembelajaran yang melengkapi kurikulum mereka. Kemudian beragam model pembelajaran dapat diimplementasikan oleh berbagai model pembelajaran seperti self learning, structured learning, social learning, learning while working, di mana peran guru yang lebih aktif, guru ini sebagai fasilitator yang membimbing siswa ya, untuk memahami makna dan relevansi materi yang diajarkan serta mendorong mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Berikutnya, pembelajaran mendalam terkait dengan pendidikan lingkungan hidup atau PLH Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan lingkungan hidup selanjutnya disebut atau PLH ini adalah pendidikan yang mengubah pandangan perilaku seorang terhadap lingkungan. Orang yang tadinya masa bodoh terhadap lingkungan diharapkan berubah menjadi peduli dengan lingkungannya. Pendidikan lingkungan hidup adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, serta mendorong mereka untuk berperan aktif dalam menjaga dan melindungi kelestarian alam. Pendidikan ini penting karena dapat membantu individu memahami hubungan antara manusia, lingkungan, serta dampak dari tindakan mereka terhadap alam. Nah, ini contoh pembelajaran lingkungan hidup dalam keseharian, di mana pelajaran di sekolah tentang sekolah ekosistem, masalah-masalah lingkungan, kegiatan seperti bersih-bersih kelas, lingkungan, menanam pohon, dan pengolahan sampah. Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Pentingnya sejak dini. Kenapa harus sejak dini kita tanamkan pendidikan lingkungan hidup ini kepada anak-anak kita? Yang pertama, pendidikan lingkungan akan lebih efektif jika diberikan sejak usia dini, karena anak-anak akan lebih mudah menerima informasi dan pembentukan sikap yang positif. Kemudian juga pembelajaran tentang lingkungan sejak kecil dapat membentuk karakter dan nilai cinta lingkungan pada anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh penerapan PLH ya, atau pendidikan lingkungan hidup, di mana siswa membuang sampah atau gotong royong buang sampah, kemudian bagaimana siswa dibelajarkan untuk menanam pohon, bunga ya. Kemudian juga memilah-milah sampah Bapak Ibu ya, dari sampah organik, non organik, atau sampah basah atau sampah kering. Itu seperti itu. Berikutnya, nah, mudah-mudahan yang diharapkan adalah Bapak Ibu, dari pembiasaan pendidikan lingkungan hidup ini kita bisa menuju ke sekolah yang adiliyata, di mana sekolah yang sangat yang diidam-idamkan oleh kita semua, di mana rindang, bersih, sehat, dan lain sebagainya. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Berikutnya,
Nah ini Bapak Ibu ya, ini ada contoh penerapan PLH ya di usia dini PAUD atau TK ya, seperti ini. Kita lihat bersama videonya. Oke, saya persingkat saja. Nah, ini Bapak Ibu ya. Siswa membentuk atau membuat sebuah proyek. Membuat sebuah proyek dari pembelajaran yang sudah disampaikan atau dipelajari sebelumnya, kemudian berbasis proyek ya dengan pendekatan PJBL tadi gitu ya. Sehingga dengan seperti ini diharapkan siswa akan lebih aktif, kreatif ya Bapak Ibu, dan juga akan lebih nyata ya, apa yang dia pelajari itu akan lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berikutnya. Nah, ini PJBL ya Bapak Ibu. PJBL atau disingkat dengan Project Based Learning, ini sebuah model ya, model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti pembelajarannya. Dalam PJBL, peserta didik melalui keterlibatan aktif dalam menyelesaikan proyek yang relevan, bermakna di mana mereka bekerja secara kolaboratif ya, bekerjasama, berpikir kritis, dan mengembangkan keterampilan penelitian. PJBL adalah model pembelajaran di mana peserta didik belajar melalui pengalaman langsung dalam menyelesaikan proyek atau tugas kelompoknya ya, yang kompleks. Nah, ini tujuan PJBL Bapak Ibu semua. Tujuan PJBL ini meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan ya, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, meningkatkan motivasi belajar dan rasa memiliki. Nah, ini contoh pembelajaran PJBL waktu di kelas 6 ya Bapak Ibu, materi tata surya. Nah, di mana sebetulnya di SD Serangkulon ini juga sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini atau PJBL ini ya. Ini sudah pernah dilaksanakan ya, di mana materi tata surya, kemudian siswa ditugaskan berkelompok untuk membuat diorama dari tata surya ini, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya, pembelajaran mendalam pendidikan lingkungan hidup dan PJBL atau Project Based Learning ini dapat meningkatkan pemahaman mendalam tentang isu lingkungan dan mendorong tindakan nyata untuk melindungi alam ya. Dengan menggunakan PJBL, siswa dapat belajar ya secara aktif melalui proyek-proyek nyata yang relevan dengan kehidupan di lingkungan sekitarnya, seperti mengatasi masalah sampah, pemanasan global, atau konservasi sumber daya alam. Nah, selesai. Baik Bapak Ibu, itulah materi yang saya peroleh selama pelatihan tanggal 17 sampai 30 April 2025 kemarin, mengenai pembelajaran berbasis PJBL dengan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya cukup sekian penyampaian dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memahami apa yang saya sampaikan. Apabila belum, kita nanti bisa sharing bersama Bapak Ibu ya, sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.